Assalamualaikum. Cendekiawan Muslim Ibnu Khaldun yang hidup pada tahun 1332 hingga 1406 menganggapnya sebagai yang terbesar dari para cendekiawan Persia kemudian. Beliau adalah ilmuwan Muslim lintas pengetahuan dari sains seperti astronomi, matematika, optik, geografi, mineralogi, dan ilmu pengobatan, bahkan musik, teologi, logika, etika, hingga filsafat Islam. Beliau dianggap pencetus gagasan trigonometri sebagai suatu disiplin matematika tersendiri. Siapakah beliau? Nasiruddin At-Tusi, bernama lengkap Muhammad bin Al-Hasan At-Tusi, adalah sebagai tokoh ilmuwan multitalenta. Beliau punya beberapa nama sapaan yang dikenal, antara lain Muhakkik, Khawaja Tusi, Khawaja Nasir, Al-Din Tusi, atau hanya dipanggil Tusi saja di kalangan barat. Beliau dilahirkan pada tanggal 18 Februari tahun 1201 Masehi di Tus, Khorasan, dekat Baghdad, sebuah tempat yang berada di atas sebuah bukit di samping lembah sungai Kasaf, dekat ke kota Masad di timur laut Persia, yang menjadi kota pendidikan terkenal pada masa itu. Beliau berasal dari keluarga ahli hukum dan ayahnya mengajar di sekolah Imam Itsna Atsariyah, dan ia dilahirkan ketika dunia Islam diinvasi Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan pada tahun 1206 hingga 227. Diriwayatkan beliau dilahirkan dalam keluarga Syiah dan kehilangan ayahnya di usia muda. Memenuhi keinginan ayahnya untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin, Al-Tusi muda mengikuti pembelajaran dan pendidikan dengan sangat serius dan menempuh perjalanan jauh untuk menghadiri kuliah para cendekiawan terkenal dan memperoleh pengetahuan, sebuah amalan yang sangat dianjurkan dalam iman Islamnya. Pada usia muda, di Hamadan dan Tus, beliau mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, logika, filsafat, matematika, kedokteran, dan astronomi dari guru pertamanya bernama Kamal al-Din Ibnu Yunus. Lalu kemudian ia pindah ke Nishapur untuk belajar filsafat di bawah Farid al-Din Damad dan matematika di bawah Muhammad Hasib. Beliau juga mempelajari sufi dan teologi dari Attar Nishapur, sang guru sufi legendaris yang gugur dibunuh pasukan Mongol. Setelah menuntaskan pendidikan di Nishapur, Nasiruddin At-Tusi pergi ke Baghdad yang pernah menjadi pusat kebudayaan ilmu pengetahuan pada masa puncak keemasan peradaban Islam. Selama di Baghdad, Al-Tusi memperdalam keilmuannya dengan berguru kepada Qutbuddin untuk mempelajari ilmu pengobatan dan filsafat, juga mempelajari matematika dari Kalamuddin bin Yunus, serta fikih dan usul dari Salim bin Bardan. Pada abad ke-13, abad kelahiran Al-Tusi, dunia Islam sudah mulai memasuki abad kesulitan karena krisis politik dan kepemimpinan dunia Islam dan kemajuan Eropa yang mulai menanjak. Saat bersamaan, kekuatan militer Mongol yang begitu kuat menginvasi wilayah kekuasaan Islam yang amat luas. Kota-kota Islam satu persatu dihancurkan dan penduduknya dibantai habis tentara Mongol dengan sangat kejam. Kejayaan sains dan teknologi ilmuwan Islam tidak luput dari kehancuran itu. Buku-buku penting karya ilmuwan tersohor dibuang ke sungai, menyebabkan berbulan-bulan sungai berubah warnanya menjadi hitam karena tinta buku. Al-Tusi diminta oleh penguasa di daerah asalnya untuk bergabung ke istana. Lalu kemudian beliau pulang kampung dan menerima tawaran itu. Di istana, Al-Tusi punya akses untuk mempelajari lebih dalam segala ilmu pengetahuan. Beliau pun menghasilkan beberapa karya.
Namun kemudian agresi dilakukan pasukan Mongol di tanah kelahirannya yang terjadi pada tahun 1220 Masehi dipimpin oleh Hulagu Khan yang tidak lain adalah cucu Genghis Khan. Penguasa yang menaungi Tusi digulingkan, istana pun dihancurkan hingga luluh lantak. Dalam situasi yang rawan itu, beruntungnya Al-Tusi karena Hulagu Khan sangat berminat terhadap ilmu pengetahuan, khususnya astronomi. Al-Tusi tidak dibunuh, justru sebaliknya, oleh Hulagu Khan beliau diangkat sebagai penasihat. Meskipun sebagai penasehat pasukan Mongol, beliau tidak mampu menghentikan agresi pasukan Hulagu Khan yang membumi hanguskan kota metropolis intelektual Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Peristiwa ini terjadi ketika dinasti Abbasiyah berada dalam kekuasaan Khalifah Al-Mu'tasim yang memiliki banyak kelemahan. Di bawah lindungan Hulagu Khan, keilmuan dan pengetahuan Al-Tusi semakin berkembang. Hulagu Khan bahkan mendukung Al-Tusi membangun observatorium megah bernama Observatorium Maraga di wilayah Azerbaijan yang selesai dikerjakan pada tahun 1262 Masehi dan hingga saat ini masih berdiri tegak. Beberapa peralatan dan teknologi penguak luar angkasa yang digunakan observatorium itu ternyata merupakan penemuan dari Al-Tusi, yang salah satunya yaitu kuadran azimut. Selain itu juga, beliau membangun perpustakaan di observatorium itu. Koleksi buku-bukunya terbilang lengkap, yakni terdiri dari beragam ilmu-ilmu pengetahuan. Di tempat itu, Al-Tusi tak hanya mengembangkan bidang astronomi, namun juga filsafat dan matematika. Observatorium Maraga pernah dianggap sebagai salah satu observatorium paling bergengsi di dunia dan berhasil mendeteksi pergerakan planet secara akurat. Bahkan, observatorium ini menjadi pegangan para ilmuwan Eropa, khususnya di bidang astronomi. Al-Tusi tetap mempunyai pengaruh hingga akhir hayatnya. Bahkan Abaka yang menggantikan Hulagu Khan tetap mempercayainya serta membuat beberapa kebijakan atas saran Al-Tusi. Dengan pengaruh yang dimilikinya, Al-Tusi terus melanjutkan kegiatannya mengembangkan filsafat Islam dan sains hingga akhir hayatnya. Karya pertama yang ditulisnya adalah Kitab Akhlak Al-Nasiri yang ditulisnya pada tahun 1232 Masehi. Lalu Al-Tusi banyak menerjemahkan maupun menyunting karya-karya Yunani kuno ke dalam bahasa Persia. Kumpulan terjemahan ini diberi tajuk Kitab Al-Mutawassitat Bain Hal Andasa wal Hayya, atau diterjemahkan menjadi buku-buku pengetahuan antara geometri dan astronomi. Karya terkenal Al-Tusi lainnya adalah Kitab Al-Tazkira fil Ilm Al-Hayya atau Memorial Astronomi, berisi tentang hasil penelitian astronomi yang begitu lengkap pada masanya. Bahkan kitab ini dijadikan rujukan sarjana astronomi dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Dalam bidang astronomi, prestasi lainnya, Al-Tusi memodifikasi model semesta api siklus Ptolemeus dengan prinsip-prinsip mekanika untuk menjaga keseragaman rotasi benda-benda langit. Dalam bidang matematika, beliau menulis kitab Al-Saka Al-Kata, khususnya berisi tentang bahasan segi empat lengkap dan ringkasan 5 volume trigonometri. Al-Tusi juga dianggap sebagai penemu Torquetum atau Toquet, yakni instrumen astronomi yang dirancang untuk mengambil dan mengubah pengukuran yang terbuat dalam 3 set koordinat, horizon, khatulistiwa, dan ekliptika. Dalam arti tertentu, Torquetum
adalah komputer analog dan sangat populer pada abad 15 dan 16. Al-Tusi wafat pada tahun 1274 Masehi di kota Kazmain dekat Baghdad pada tahun yang sama dengan Thomas Aquinas. Namanya di barat sering disetarakan dengan teolog dan filsuf besar sejarah gereja seperti Thomas Aquinas dan ilmuwan termasyhur barat lainnya. Beliau dimakamkan sesuai dengan permintaan terakhirnya, yaitu di samping makam Musa bin Ja'far. Pengaruhnya terekam melalui gelar penghormatan dan nama kecil yang diberikan padanya seperti Khaja atau sarjana dan guru terkemuka, Ustadz Al-Bashar atau guru umat, dan Al-Mu'allim Al-Talib atau guru ketiga. Al-Tusi termasuk satu di antara sedikit astronom Islam yang mendapat perhatian dari ilmuwan modern. Beliau merupakan tokoh yang memberikan sumbangan begitu besar bagi perkembangan filsafat Islam. Nama Al-Tusi kemudian diabadikan pada beberapa penemuannya seperti kawah bulan berdiameter 60 km yang terletak pada hemisfer bagian selatan bulan yang dinamakan Nasireddin. Planet minor yang ditemukan oleh astronom Soviet Nikolai Spetanovich Cherenkov pada tahun 1979 dan KN Tousi University of Technology di Iran juga dinamai dengan namanya, yaitu 10269 Tusi. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.